Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Hari ini kita masuk ke tema 3, ke subtema yang terakhir ya. Subtema 3 tentang ayo cintai lingkungan. Sudah siap belajar? Sudah berdoa masing-masing? Kalau sudah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Perhatikan ya sampai selesai. Kita mulai dengan pelajaran bahasa Indonesia tentang langkah-langkah menulis laporan hasil wawancara sebagai berikut. Yang pertama, membuat judul laporan sesuai wawancara. Yang kedua, menyusun hal-hal pokok yang penting selama wawancara berlangsung. Yang ketiga, menyusun isi laporan yang berisi gagasan-gagasan pokok dan saran yang disertai alasan terhadap laporan hasil wawancara. Dan yang terakhir, menulis kalimat penutup. Menulis cerita petualangan. Berbagai cerita petualangan yang seru seperti pengalaman kerja bakti, menanam pohon di sekitar rumahmu, atau di saat liburan ke rumah sanak saudara dapat ditulis menjadi sebuah cerita. Berikut ini langkah-langkah menulis cerita petualangan, yaitu yang pertama, menentukan tema yang akan disampaikan. Yang kedua, menulis judul cerita yang akan disampaikan. Yang ketiga, menyusun tokoh, perwatakan, sudut pandang, latar, dan amanat. Yang keempat, merancang peristiwa yang akan dibahas sesuai alur cerita. Dan yang terakhir, mengembangkan cerita berdasarkan tema. Oke, berikut ini adalah contoh cerita petualangan yang singkat. Kalian bisa baca sendiri ya dalam hati ya. Penilaian laporan hasil wawancara. Teks laporan hasil wawancara adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari wawancara. Ciri-ciri teks laporan adalah: yang pertama, laporan yang ditulis berdasarkan fakta, bersifat objektif, hasil laporan ditulis secara lengkap dan jelas, tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang, dan laporan disajikan secara menarik dengan kosakata baku dan kalimat efektif. Penulisan laporan hasil wawancara harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, informasinya harus lengkap sesuai dengan hasil wawancara, jadi tidak ada yang dikurang-kurangi. Yang kedua, sistematis atau secara berurutan. Yang ketiga, penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif. Huruf kapital serta tanda baca titik dan koma supaya informasi yang disampaikan tidak menimbulkan arti ganda atau ambigu. Kesimpulan hasil wawancara. Kesimpulan hasil wawancara merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kita lakukan. Kesimpulan ditulis dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Kesimpulan dapat diperoleh berupa fakta-fakta dari hal-hal yang diwawancarai. Contoh fakta-fakta yang ditemukan di lingkungan masyarakat kemudian dikelompokkan menjadi hal yang sudah baik dan belum baik. Di sini Miss sudah buatkan tabel, ada hal yang sudah baik dan yang belum baik. Membuang sampah pada tempatnya. Ya, hal ini sudah merupakan hal yang baik ya. Yang kedua, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan. Ini juga sudah baik ya. Sedangkan, masih ada warga yang membuang sampah di sungai. Nah, hal ini belum baik. Dan juga ada sebagian warga yang enggan membersihkan lingkungan, tidak mau membersihkan lingkungan. Ini juga hal yang masih belum baik. Menilai laporan teman. Hal yang perlu diperhatikan dalam memberikan komentar atau tanggapan adalah sistematika penulisan dan isi bahasa yang digunakan. Cara-cara mengemukakan penilaian atau komentar atau pendapat yaitu: yang pertama, memahami masalah yang ada dengan saksama. Yang kedua, pendapat yang disampaikan berdasarkan alasan yang benar, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, pendapat disampaikan dengan cara yang sopan, tidak berebut bicara dan tidak memotong pembicaraan. Dan pendapat disampaikan dengan jujur dan tanpa menyinggung perasaan orang lain.
Nah, ini adalah contoh cara memberikan tanggapan. Menurut saya, pertanyaan tentang jumlah alat kebersihan yang digunakan untuk membersihkan lingkungan tidak perlu ditanyakan karena bukan termasuk hal penting dalam upaya menjaga kebersihan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mempresentasikan hasil wawancara. Presentasi merupakan penyampaian hasil wawancara secara lisan. Tujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi secara detail dan jelas kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Presentasi berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga dapat meyakinkan orang lain terhadap suatu topik. Presentasi menjadi sarana pendidikan yang berguna agar pendengar mau mempelajari teknik presentasi secara benar dan mampu menghadapi ketakutan dalam berbicara. Ya, jadi presentasi ini adalah berbicara di depan umum ya, di depan banyak orang. Jadi, dengan presentasi kita bisa melatih keberanian saat bicara di depan umum atau di depan banyak orang. Nah, presentasi yang baik sebaiknya dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, membuka presentasi dengan ucapan salam, seperti selamat pagi, selamat siang. Lalu memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud serta tujuan melakukan presentasi menggunakan bahasa yang santun. Misalnya, kami dari kelompok berapa, kelompok 1 misalnya, akan mempresentasikan tentang bla 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 bla. Lalu menggunakan kata ganti personal, misalnya kita atau kami dalam menyampaikan presentasi, karena kalian tidak seorang diri, pasti berkelompok. Melakukan kontak mata dengan pendengar dan menciptakan suasana yang santai, jadi tidak melulu terpaku dengan teks. Menyampaikan materi atau hasil wawancara dengan intonasi, lafal, dan volume yang jelas dan rinci. Jadi suaranya harus terdengar sampai ke pendengar yang ada di belakang kelas. Cara menyampaikan boleh seperti cerita dan tidak berbelit-belit. Berikan variasi sebagai penekanan pada beberapa kata. Misalnya pada kata-kata yang penting, kalian boleh tekankan kata itu. Hasil wawancara disampaikan secara komunikatif atau menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Saat menyampaikan laporan, sesekali perhatikan pendengar yang menyimak presentasi. Jika kesulitan untuk menghafal teks, sebaiknya kalian menggunakan catatan kecil berisi poin-poinnya saja. Berilah pertanyaan kepada pendengar untuk melibatkan partisipasi mereka, mengambil kesimpulan sesuai hasil presentasi, dan jangan lupa berikan kesempatan kepada pendengar untuk menyampaikan pertanyaan dan saran tentang isi presentasi. Kemudian yang terakhir, akhiri dengan ucapan terima kasih dan salam penutup. Oke, sekarang mari kita beralih ke ilmu pengetahuan alam tentang melakukan pengamatan terhadap hewan dan tumbuhan. Merawat hewan dan tumbuhan adalah salah satu bentuk mencintai lingkungan. Untuk dapat mengetahui hewan dan tumbuhan yang terawat atau tidak, dengan melakukan pengamatan dari ciri-ciri fisiknya. Berikut ini adalah ciri-ciri tumbuhan yang terawat. Daunnya berwarna hijau, ditumbuhi daun dan bunga, bebas dari hama, dan daunnya tidak berlubang akibat dimakan hama. Contohnya bisa kalian lihat ya pada gambar itu ya. Sedangkan ciri-ciri tumbuhan yang tidak terawat, berwarna kekuningan atau coklat daunnya, batang atau daunnya layu, tidak segar, dipenuhi banyak hama, dan tidak subur pertumbuhannya. Berikut ini adalah ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Yang terawat, contohnya, tubuh yang tegak dan bergerak lincah, bulu atau rambut terlihat bersih dan mengkilat, kulitnya bersih, tidak ada luka, mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh, dan jarang sakit atau terkena virus apapun. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan malas. Bulu atau rambut terlihat kotor, kusam, dan rontok. Kulit terdapat luka, dan mata berair atau bernanah dan keruh. Kalian pernah melihat kencur? Kencur merupakan salah satu jenis tanaman.
Kencur ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Kencur memiliki banyak manfaat seperti mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Selanjutnya, kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Kunyit sangat baik ditanam di saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan pada tanaman kunyit. Tanaman jahe di negeri kita merupakan salah satu rempah yang penting. Tanah yang digunakan untuk menanam jahe tidak boleh tergenang air. Manfaat jahe antara lain sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan, juga pemberi efek panas ke dalam perut. Jahe digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Demikian juga jahe digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Oke, sekarang mari kita masuk ke materi IPS. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup ya, boleh hewan dan tumbuhan, serta memiliki manfaat yang penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme, yaitu alat pemenuhan kebutuhan manusia melalui penerapan bioteknologi. Apa itu bioteknologi? Bioteknologi adalah suatu teknologi yang memanfaatkan mikroorganisme sebagai agen perubahan. Contohnya bioteknologi yang terjadi pada proses pembuatan tempe, keju, yogurt, dan minuman anggur. Produk tersebut dalam prosesnya ditambahkan mikroorganisme yang menguntungkan seperti jamur dan bakteri. Pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Contoh tindakan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam yaitu: yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menanam, menyiram, dan merawat tanaman, merawat hewan peliharaan dengan baik, melindungi dan menjaga kehidupan hewan dan tumbuhan, menanami lahan tanah yang gundul, dan memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Oke, sekarang kita masuk ke PPKN tentang hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, kewajiban kita adalah menjaga kebersihan lingkungan. Cara menjaga lingkungan agar bersih dan nyaman antara lain: membuang sampah pada tempatnya, menanam pohon di sekitar rumah, membersihkan halaman rumah setiap hari, membersihkan bak mandi seminggu 2 kali, membersihkan selokan dari sampah, memperbanyak tempat sampah di lingkungan kita, memisahkan sampah organik dan anorganik, memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang agar tidak mencemari lingkungan, dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan. Jadi ada banyak cara ya yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Dampak tidak melakukan kewajiban menjaga lingkungan. Dampak yang muncul jika kita tidak melaksanakan kewajiban menjaga lingkungan adalah terjadinya banjir, tanah longsor, kekeringan, dan hutan gundul. Dampak banjir bagi lingkungan: air yang tercemar atau air yang sudah menjadi kotor akan menjadi lumpur dan sampah. Munculnya berbagai penyakit seperti diare, penyakit kulit, hepatitis A, dan malaria. Rusaknya area pemukiman dan fasilitas umum, dan rusaknya pertanian sebagai sumber bahan pangan. Ya, jadi kalau misalnya banjir otomatis para petani gagal panen ya, jadi tidak ada tuh hasil panennya. Yang kedua, tanah longsor adalah pergerakan yang terjadi karena adanya pergerakan massa batuan atau tanah. Tanah longsor biasa terjadi di daerah tebing yang sudah tidak ada pepohonan, juga karena gempa atau banjir.
Dampak tanah longsor bagi lingkungan, rusaknya sanitasi lingkungan, kehilangan tempat tinggal, terputusnya jalur transportasi, dan rusaknya infrastruktur pemukiman masyarakat. Hutan gundul adalah hutan yang telah rusak akibat pembukaan lahan untuk perkebunan atau ladang yang tidak ditanami pohon kembali, juga akibat pembalakan liar oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau juga sering disebut illegal logging. Dapat pula hutan gundul terjadi karena terjadinya tanah longsor. Jadi setelah menebang pohon harus kembali ditanam ya, namanya reboisasi. Melakukan ajakan mencintai lingkungan. Kita dapat membuat diagram Freyer tentang mencintai lingkungan. Diagram Freyer adalah diagram yang berbentuk seperti bagan dan dibuat untuk suatu hal yang berisikan informasi. Pada diagram tersebut, kita dapat menuliskan contoh sikap mencintai lingkungan, bukan contoh sikap mencintai lingkungan, ciri-ciri perilaku yang mencintai lingkungan, dan kesimpulan. Isi diagram Freyer adalah ajakan untuk mencintai lingkungan karena merupakan kewajiban kita bersama. Mencintai lingkungan merupakan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan wujud rasa syukur kita terhadap Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Oke, berikut ini adalah contoh diagram Freyer tentang mencintai lingkungan. Kalian bisa buat gambar seperti ini ya. Ini sama seperti atau mirip seperti peta pikiran yang pernah kita bahas. Di sini bisa kita tulis contoh sikap yang mencintai lingkungan. Di sini bisa kita tulis contoh sikap yang tidak mencintai lingkungan. Lalu ciri-ciri perilaku yang mencintai lingkungan dan kesimpulannya. Kira-kira seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke materi pelajaran terakhir, yaitu SBDP tentang berkreasi dengan montase. Apa itu montase? Montase adalah karya yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi dipadukan menjadi hasil satu gambar yang baru. Biasanya gambar diambil dari majalah, koran bekas, atau foto. Hal-hal yang harus dikerjakan dalam membuat gambar menggunakan teknik montase, yaitu mengumpulkan gambar yang menarik, menyusun bahan atau gambar-gambar tersebut menjadi susunan baru atau cerita baru. Cara membuat montase, yang pertama kita harus siapkan dulu alat dan bahannya. Misalnya gunting, bahannya dari majalah, koran, dan gambar-gambar lain. Langkahnya, yang pertama gunting gambar-gambar, kemudian tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan lem. Nah, jadi kalian harus perhatikan hasil montase yang dibuat. Berikut ini adalah contoh hasil karya montase. Oke, ini adalah contoh hasil karya montase ya. Kalian bisa lihat, bisa perhatikan sendiri. Gambar-gambarnya berasal dari sumber yang berbeda, tetapi disatukan menjadi satu gambar baru yang mempunyai makna baru. Mengapresiasi hasil karya montase. Kalau kalian masih ingat, mengapresiasi seni adalah menikmati, menghayati, dan merasakan suatu objek atau karya seni. Penilaian yang dilakukan berupa pendapat, kritik, dan saran. Apresiasi terhadap karya seni montase harus dilakukan dengan jujur dan terbuka agar nantinya karya montase yang dibuat menjadi lebih baik lagi. Hal-hal yang dapat dijadikan dasar penilaian antara lain komposisinya, warnanya, fungsi, dan nilai keindahan karya seni tersebut. Oke anak-anak, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah memperhatikan video ini dari awal sampai akhir. Tetap jaga kesehatan ya selama belajar dari rumah. Kita akan bertemu di pembelajaran video selanjutnya. Bye-bye, God bless you.